Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan sikap yang bisa menghargai pendahulu-pendahulu kita yang sangat berjasa untuk kemajuan karakter dan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan, dan kita bisa lebih baik dari hari ini. Saya sangat respect, like, dan subscribe sama Ignatius Jonan. Itu mantan dirut PT Kereta Api Indonesia. Tahun berapa ya? Tahun 2009 sampai 2014. Jadi mulai 2009 sampai 2014. Jadi 5 tahun dia menjabat. Nah, kenapa saya respect dan saya sangat takjub dan hormat kepada beliau? Karena kebetulan ada persamaan. Sama-sama pernah di bank dia. Kalau saya CIMB Niaga, kalau beliau di Citibank. Dulu saya takut ke stasiun kereta api. Dari kecil, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Karena 2009 itu belum ada perubahan. Saya udah lulus kuliah. Banyak copet, banyak calo, ya kan? Banyak orang jualan, bos. Jadi lebih banyak yang jualan daripada penumpangnya. Bayangin aja kita naik kereta yang berseliweran. Udah keretanya penuh, yang jualan jajan, jualan. Malah ada tukang pijet, ya. Pengemis lewat, jual tahu, jual lontong. Jadi bener-bener itu naik kereta itu nggak nyaman. Tapi begitu 2009 sampai 2014 itu kemajuannya luar biasa. Oke, pokoknya oke banget lah. Bahkan kadang-kadang saya membandingkan dengan terminal. Ke terminal saya masih takut. Banyak copet, banyak calo, jadi banyak orang jualan, itu sama. Itu belum berubah itu terminal. Nah, di kereta api sekarang udah ada Alfamart, sudah ada Roti O. Itu Roti O itu anak saya suka itu. Jadi kalau pulang lewat kereta saya pasti mampir Roti O. Itu rapi sekali. Ruang tunggunya tenang, ya. Ruang tunggu tenang, Pak. Tempatnya masih sama, kursinya masih sama, tapi suasananya tenang, rapi, nggak ada sampah, nggak ada pengemis, gitu. Tidak ada yang kotor. Toiletnya bersih, Pak. Toiletnya bersih. Padahal ya gedungnya sama. Bangunannya bangunan yang dulu-dulu juga kan, nggak diganti kan. Tapi toiletnya udah bersih sekarang. Beli tiket pakai KTP, jadi nggak ada calo sekarang, nggak ada calo. Di situ saya sangat merasa nyaman sekali kalau ke stasiun. Parkir juga nyaman, Pak. Parkirnya nyaman. Nah, dari sisi PT KAI sekarang internal ya, internalnya KAI. Pak Jonan itu bisa menaikkan pendapatan, Pak. Pendapatannya PT Kereta Api, ya. Parkir nih, Pak. Dari penghasilan parkir aja. Satu stasiun aja. Stasiun Gambir. Itu semula sebelum ada Pak Jonan, itu 3 juta, Pak, per hari. Stasiun segede itu, Gambir, 3 juta.
setelah Pak Jonan langsung naik Pak, pendapatan parkir menjadi 100 juta per hari. Itu hanya satu stasiun loh Pak, stasiun Gambir, 100 juta. Kenapa? Karena diterapkan parkir elektronik bos. Jadi membayarnya pakai uang elektronik, bukan uang tunai. Kalau dulu kan tunai, jadi banyak pungutan-pungutan liar, banyak setor sana setor sini ya, yang nyampe di kereta api. Jadi hanya 3 juta Pak per hari. Ya, gaji kepala kereta apinya naik Pak dari 27 juta per bulan menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, semenjak dipegang oleh Pak Jonan. Nah, kereta api 2008 itu rugi Pak, nasional. Rugi 80 M. Bayangin aja, jalan-jalannya sendiri, kereta api juga dibantu pemerintah, itu sampai rugi Pak. Uangnya pada kemana gitu. Nah, begitu Pak Jonan masuk, itu di akhir periode kepemimpinannya 2014 itu 1,3 triliun Pak pendapatannya Pak. Dari rugi 80 M meningkat menjadi 1,3 triliun Pak. Itulah gambarannya kehebatan kinerja Pak Jonan. Nah, saya respect sama beliau ya. Saya acungi jempol, jempolnya 4 Pak, tangan 2, kaki 2. Karena hari gini itu nyari orang seperti beliau itu sekarang nggak gampang Pak. Dan beliau adalah salah satu orang. Kalau yang lain saya belum lihat. Kalau saya sangat takjub, respect. Dan ternyata dia itu prinsipnya kalau mau beresin kereta api itu yang pertama adalah dari toilet dulu Pak. Toiletnya yang bersih dulu. Toilet bersih, pasti yang lain bersih. Saya jadi ingat itu ada konsep yang namanya broken windows. Jadi sesuatu yang berantakan, sesuatu yang korupsi gede-gedean itu dimulai dari keretakan kaca di sebuah jendela. Dibiarkan saja, lama-lama pecah semua. Nah, kalau Pak Jonan berprinsip memulai memberesin KAI dari toilet, itu kemungkinan loh ya, beliau menggunakan prinsip itu ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa bukan berarti orang yang dari bidang yang berbeda tidak bisa menangani bidang yang berbeda. Karena Pak Jonan itu kan dari bank Citibank memegang kereta api Pak. Kapan belajarnya Pak? Nah, di sini terlihat bahwa sebenarnya masalah dari semua perusahaan itu hanya di 4 tempat Pak. Apa aja? SDM, terus proses internal, kemudian customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, baru di neraca keuangannya. Jadi hanya 4 ini. Apakah problemnya di SDM? Apakah problemnya itu di proses internal, proses pelayanannya, proses servis kereta apinya, proses peralatannya, kemudian akhirnya menjadi sebuah kepuasan bagi konsumennya. Nah, kalau konsumen puas, otomatis pendapatannya meningkat. Digunakan untuk kesejahteraan karyawan juga gitu. Nah, sama Pak, mau itu kereta api, mau itu pertanian, mau itu pertambangan, peternakan, itu hanya 4 ini. Jadi kemungkinan loh, kalau analisa saya, itu beliau sudah tahu konsep caranya beresin. Dan akhirnya
setelah 2014 beliau diangkat menjadi menteri, Pak. Menteri MSDM kalau nggak salah. Iya, energi, menteri energi. Demikian. Nanti next session akan ingin saya bahas lagi mengenai metode apa yang digunakan oleh Pak Jonan. Konsepnya ini kelihatannya dia juga pakai KISS, Pak, KISS. Jadi nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.